Oke, kita lanjut lagi. Oke, kalau nggak salah tadi sampai sini ya, sampai titik layu permanen. Makanya tanaman kalau misalkan dia eh, disebut juga koefisien layu, maka merupakan sedikit kandungan airnya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 2 atau lebih dari 4,2 itu makanya tanaman bisa mengakibatkan paling parahnya adalah kematian. Nah, itu makanya nilai PF-nya antara 2, sampai dengan 4,2. Range-nya segitu ya teman-teman. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Itu tergantung lagi nanti setiap jagung itu berapa, padi itu berapa, kedelai itu berapa, lombok itu berapa, tomat itu berapa, itu berbeda-beda. Nah, itu saya nggak hafal ya, saya nggak hafal berapa angkanya. Oke, ini keadaan tanah nih. Keadaan tanah ya kan kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau misalkan yang eh, PF-nya 7 ini yang paling apa namanya? Zarah tanahnya ya, jatah harap tanahnya ini yang paling tinggi kan di sini. Jadi tanaman dia tidak akan bisa tumbuh, dia terlalu jenuh di sini teman-temannya. Dia terlalu jenuh. Ya, ini yang kalau misalkan kita kecuali kita nanam tanaman-tanaman yang hidup kayak padi kayak begitu ya, dengan kadar airnya yang tinggi dia. Kecuali kalau misalkan kita nanam padi, kalau misalkan kita nanam jagung, kita kita kasih PF7 itu nggak akan bisa tumbuh. Beda sistem perakarannya itu beda. Nah, semakin ke bawah ini kan batas ambang minimalnya itu adalah sampai 2,54. Semakin ke bawah ini adalah semakin kurang baik. Nah, oke. Eh, ini ya kita bisa lihat ya di sini ya antara 1 hingga ke 7 tinggi kolom airnya. Makanya semakin banyak airnya ya kan sampai angka 10 juta eh, meter kubik dia airnya, dia makin banyak. Makanya dia segini antara 2,54 sampai 4,2 segini ya. 346 sampai ke 15.840 ini adalah air yang tersedia. Kalau misalkan dia di bawah ini dia sudah terlalu parah sekali teman-teman. Berarti teman-teman ini kalau misalkan melakukan nama penelitian, ya kan melakukan penelitian itu sudah tadi yang saya bilang mahasiswa ini dia sudah terlalu parah, dia terlalu meninggalkan tempatnya sehingga tanamannya dia di bawah ya batas ambang PF-nya ini. Ya, dia selalu sudah di bawah ini. Makanya tanamannya dia akan mengalami mati kalau misalkan dia terlalu jenuh, dia juga kalau misalkan ada tanaman-tanaman tertentu yang dia terlalu jenuh, dia tidak akan bisa hidup. Ini yang banyak juga, ini banyak juga mungkin sama yang PA-nya Pak Sudirman mengerti lah tentang permeabilitas dan sudah ada beberapa skripsinya. Nah, kemudian laju pergerakan suatu zat ya yang dari melalui dengan yang tanaman yang berpori. Alirannya juga aliran jenuh, sebagian besar dia berpori. Nah, permeabilitas. Misalkan yang aju aerasi ini. Dia pasir itu pasti akan lebih besar daripada ini geluh. Geluh ini adalah debu ya, kemudian dia akan lempung. Nah, itu. Nah, kemudian kalau misalkan aliran tidak jenuh, porporinya hanya sebagian berisi air dan dipengaruhi oleh itu jangan pasir akan lebih kecil daripada debu dan lebih kecil daripada lempung. Nah, kelas permeabilitas ya kemarin ya yang mendapat terbaik seuniversitas ya eh, tahu lah ya, ya apalagi anak PA-nya pendidikan. Nah, ini simbol-simbolnya ini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Bisa dilihat sini dia ada yang sangat lambat ya pergerakannya, kemudian lambat, agak lambat, sedang, agak cepat, cepat dan sangat cepat. Nah, makanya kalau misalkan dia dia pasir, mungkin dia cepat atau bahkan sangat cepat. Nilainya simbolnya 6 sama 7 karena karena nggak ada yang diikat. Nggak, air datang set, pasir nggak bisa ngikat air. Ya udah datang pergi ya kayak cinta lah sama kamu, datang begitu pergi. Ya, buat yang
Kemudian yang ke berikutnya ya E itu adalah tanah, udara tanah. Jadi udara tanah itu juga mempengaruhi dari sistem pori-pori yang ada di dalam tanah. Jadi kalau misalkan dia terlalu padat di dalamnya itu dia tidak ada pertukaran udara. Ya. Jadi kalau misalkan tumbuhan itu terdiri jadi akar, batang, daun, buah kalau ada buahnya bunga ya kan. Nah, dia mengalami fotosintesis ya kan berkeluar itu juga keluarnya juga bisa lewat akar makanya dia bisa mengalami hasil fotosintesisnya pengeluaran udaranya ya kan hasil fotosintesis kan berupa eh, apa namanya makanan sama oksigen nah itu bisa keluar lewat perakaran nah, perakaran lebih banyak lewat daunnya pasti lewat daun jadi juga bisa keluar lewat perakaran kalau misalkan udaranya ini dia tidak terlalu bagus atau terlalu pengap kita kita di sebuah ruangan nih gampangnya di sebuah ruangan kayak tadi yang balok-balok tadi nah, isinya manusia semua ya kan ukuran kamar kosan teman-teman gampangnya ukuran kamar kosan teman-teman nah kalian dengan kosan kamar itu misalkan ukuran 3 kali 3 kalian tidur di situ berlima ya kan itu isinya lemari baju dan teman-temannya nah, pasti kalian akan pengap tuh di dalam situ nah, bedanya kalau misalkan kalian cuma sendiri atau berdua pastikan dia akan lebih gampang melakukan pertukaran oksigen ya kan pertukaran udaranya dia akan lebih eh, cepat gitu nah itu juga yang ada di dalam tanah komposisi udaranya yang ada di dalam tanah. Jadi yang di dalam tanah bukan hanya di bagian atas itu juga mengandung ya eh, mengandung nitrogen juga. Jadi N-nya yang nanti di semester 7 nanti akan dibahas lebih lengkap. Ada siklus nitrogen, siklus fosfor dan siklus urea dan lain-lainnya nanti akan dibahas. Nanti kandungan N-nya berapa, kandungan N-nya itu sampai 75% sehingga 11% dengan O-nya itu 2 sampai 0 dan dengan CO-nya dan sekian dan sekian. Nah, ini makanya nah ini juga makanya kandungan-kandungan yang ada di dalam udara. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi komposisi udara, okay, itu ada iklim, nah, iklim tadi ya kelembaban yang ada di luar, sifat fisik, sifat tanahnya, ada tekstur, struktur, tinggi permukaan tanah, tanaman yang teman-teman tanam itu Pak, bagaimana, mohon apakah maaf Pak. ya? Ada yang beberapa yang lanjut praktikum hari ini Pak. Oh nggak apa-apa, nanti sebentar lagi selesai kok. Oke, makasih Oke, Pak. yuk sifat tanamannya kemudian mengurangi kadar anaerob. Nah ini sudah terakhir. Nah, itu tentang sifat sifat fisika dari tanah. Jadi itu materi untuk apa namanya sifat fisika tanah.